Perkenalkan, kami dari kelompok I Biomedik 2 IKM 2D di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai hasil mini literatur yang telah kami buat. Di sini kami mengangkat topik mengenai parasitologi, tepatnya pada tema hubungan parasit malaria antara hewan pengerat dan manusia. Studi Plasmodium vinckeyi dan Plasmodium falciparum, faktor resiko pada ibu hamil serta potensi penggunaannya. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Cindy Kartikasari dengan NIM 191221092. Yang kedua ada Muhammad Azri Azian dengan NIM 191221094. Yang ketiga ada Juan Balapradana dengan NIM 191221114. Yang keempat ada Gita Mahendra dengan NIM 191221116. Dan yang terakhir ada Adi Fausni Ali dengan NIM 191221219. Untuk yang pertama mengenai abstrak akan dijelaskan oleh rekan saya. Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk membuat parasit masuk, lalu mengendap di organ hati dan menginfeksi sel darah merah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan parasit malaria hewan pengerat dan manusia, lalu jenis-jenis penyakit malaria seperti Plasmodium vinckeyi dan Plasmodium falciparum, serta membahas malaria yang dikatakan berbahaya bagi wanita hamil. Lalu yang terakhir yaitu cara mengatasi penyakit malaria dengan pembersihan parasit dengan melakukan cara artesunat intravena. Selain itu juga membahas tentang keunikan khasiat Plasmodium vinckeyi, yaitu spesies parasit malaria tipus dan potensi penggunaannya dalam studi di masa depan. Penelitian ini mempelajari resistensi Plasmodium falciparum terhadap beberapa obat anti malaria, antara lain lumefantrine, mefloquine, dan halofantrine. Penelitian ini juga melibatkan analisis kuantitatif sifat lokus untuk mengidentifikasi gen yang terkait dengan resistensi terhadap obat ini. Untuk itu, penelitian lebih lanjut tentunya masih diperlukan untuk membuka arah baru dalam menggali penyakit malaria. Selanjutnya adalah pengertian dari malaria. Jadi, malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk membuat parasit masuk, mengendap di organ hati, dan menginfeksi sel darah merah. Malaria sendiri merupakan istilah yang mengacu pada mikroorganisme yang merugikan bagi manusia. Plasmodium sebagai parasit malaria baru ditemukan pada abad ke-19 ketika Laveran melihat bentuk pisang dalam darah seorang penderita malaria. Kemudian diketahui oleh Roos pada tahun 1897 bahwa malaria ditularkan oleh nyamuk yang banyak terdapat di rawa-rawa. Pentingnya pemahaman dasar akan genetik malaria, bagaimana hubungan malaria melalui hewan pengerat dengan manusia, apa faktor risiko penyakit malaria terutama pada orang hamil, cara pencegahan dan mengobati malaria dengan pengobatan artesunat intravena, dan bagaimana interaksi antara parasit dengan obat-obatan polymorfisme PVMDR1, PFCRT, dan lain-lain. Selanjutnya adalah metode. Rumusan pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan parasit malaria dengan manusia. Bakteri malaria ini memiliki banyak sisi negatif bagi kesehatan. Maka untuk mendapatkan data bakteri malaria ini, penulis menggunakan 3 kata kunci, yaitu parasite, kesehatan manusia atau human health, dan malaria. Kata kunci tersebut ditentukan berdasarkan frase yang paling menonjol dan dapat menggambarkan secara keseluruhan rumusan masalah yang telah mereka rumuskan, sehingga muncul hasil pencarian literatur yang relevan dengan topik yang kami angkat. Topik yang kami angkat adalah bahaya malaria dan teknik pengendalian malaria yang diakibatkan oleh malaria. Jurnal yang ditulis dan dibaca bukan merupakan hasil penelitian empiris, melainkan berupa artikel review yang diterbitkan dalam terbitan berkala ilmiah. Jurnal tidak termasuk manuskrip yang tidak diterbitkan karena telah diterbitkan di salah satu database perpustakaan seperti Elsevier.
Jurnal yang ditulis dan dibaca termasuk bab buku dalam parasitologi. Penulis membaca jurnal yang memuat pembahasan tentang bahaya malaria bagi kesehatan manusia, baik dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis ini melibatkan teknik seperti analisis lokus sifat kuantitatif dan pengujian Mann-Whitney U pada gen kandidat. Kedua yaitu analisis statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik berganda. Teknik ini digunakan untuk membandingkan faktor yang berhubungan dengan malaria pada ibu hamil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan diskusi dalam penelitian pertama tentang penggunaan pendekatan pemetaan genetik yang kuat yang disebut sebagai analisis segregasi massal untuk mengidentifikasi secara cepat dasar genetik dari berbagai sifat pada parasit malaria, termasuk resistensi terhadap obat. Penelitian ini juga menjalankan perkembangan baru yang dapat memperluas kegunaan pendekatan ini. Pengukuran yang dilakukan melibatkan genotip dari kumpulan besar keturunan dengan fenotip spesifik yang diminati untuk mengidentifikasi daerah genom yang terkait dengan fenotip tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian kedua tentang efektivitas penggunaan artesunat intravena dalam pengobatan malaria berat di Uganda yang menunjukkan bahwa resistensi terhadap artesimin kemungkinan belum menyebar di daerah tersebut. Penelitian ketiga membahas tentang faktor resiko penyakit malaria pada ibu hamil di Rumah Sakit Negara bagian Iwosun, tepatnya di Nigeria Barat Daya. Penelitian ini bertujuan untuk identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi malaria pada ibu-ibu hamil di daerah tersebut. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah ibu hamil positif maupun ibu hamil negatif terhadap penyakit malaria. Dari berbagai pekerjaan, juga ibu hamil yang mendapatkan edukasi dari studi cross-seksional. Lalu di sini penelitian keempat membahas mengenai potensi Plasmodium vinckeyi, spesies parasit malaria hewan pengerat untuk studi laboratorium malaria, karena jangkauan geografis dan keanekaragamannya genetiknya yang luas, serta ketersediaan sumber daya baru untuk penelitiannya, sehingga mudah untuk meneliti hal ini. Lalu variabelnya adalah Plasmodium vinckeyi yang meliputi jumlah subspesies terbesar di antara 4 spesies hewan pengerat parasit malaria, yang awalnya dikumpulkan dari tikus semak-semak di liar di sub-Sahara Afrika Tengah dan diadaptasi ke laboratorium tikus. Penelitian kelima membahas mengenai faktor genetik yang mempengaruhi sensitivitas Plasmodium falciparum terhadap obat anti malaria, khususnya lumefantrine dan mefloquine. Penelitian ini mengidentifikasi korelasi antara polimorfisme genetik tertentu dan kerentanan terhadap obat, yang menunjukkan mekanisme kerja yang sama pada obat-obat ini. Variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu sensitivitas Plasmodium falciparum terhadap obat anti malaria seperti lumefantrine, mefloquine, chloroquine, dan halufantrin. Variabel yang diukur dalam waktu pemulihan pertumbuhan parasit setelah terpapar obat, polimorfisme genetik pada gen PSCRT, PFMDR1, dan PFK13, dan korelasi antara respon obat anti malaria yang berbeda. Variabel-variabel ini diukur dengan menggunakan teknik-teknik seperti pengujian in vitro, analisis genetik, dan analisis lokus sifat kuantitatif atau yang disebut dengan QTL. Oke, jadi dari penjelasannya telah disampaikan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan yaitu malaria disebabkan karena parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Dalam berbagai penelitian juga disebutkan bahwa malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum tergolong paling berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai komplikasi, kejang, hingga koma. Malaria jenis ini menjadi salah satu penyebab kematian akibat malaria tertinggi di dunia. Pada penelitian pertama, kedua, dan keempat tidak ditemukan adanya inkonsistensi, sedangkan pada penelitian ketiga dan kelima ditemukan adanya inkonsistensi penelitian lebih lanjut tentang makalah ini karena hanya berfokus pada penggunaan BSA pada parasit malaria, dan penerapan pendekatan ini pada organisme lain mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Oleh karena itu,
Hasil penelitian ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi temuan ini. Selanjutnya, kami akan menampilkan dari jurnal yang telah kami pakai untuk melaksanakan mini literatur ini. Yang pertama yaitu jurnal. Lalu selanjutnya ini untuk jurnal yang kedua. Selanjutnya ini jurnal yang ketiga. Jurnal yang keempat. Dan berikut merupakan jurnal yang kelima dan merupakan jurnal yang terakhir. Sekian presentasi mengenai mini literatur dari kelompok I IKM 2D. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.